Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, meskipun warna merah Bitcoinnya, tapi rasanya masih bullish banget. Bahkan di sini kita lihat ya, Bitcoin di atas 116 ribuan, Ethereum, wow, gila banget ya. Jadi di minggu ini Ethereum tembus di angka 4 ribuan dolar. Ini gila banget ya. Jadi altcoin kayaknya udah kelihatan banget ya buat pemompaan selanjutnya. Apalagi kabar baik lainnya dari SRP dan Badan Sekuritas Amerika Serikat sudah selesai ya, yang mana sejak 2021 udah 5 tahun kurang lebih ya permasalahan tersebut akhirnya berakhir, dan kemarin XRP atau Ripple naik hingga 14%. Begitu juga dengan beberapa altcoin lain, bahwa Chainlink di atas 11% per hari ini, dan dominan altcoin warnanya menyala banget gitu ya. Karena memang dampak setelah halving Bitcoin itu benar-benar berasa banget ya. Jadi siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali masih berlaku banget ya. Terutama untuk tahun ini, dampak setelah halving Bitcoin tahun kemarin ya 2024, dampaknya adalah tahun 2025 ini. Yang kalian nyangka nggak, Bitcoin di tahun ini udah standnya di atas 100 ribuan dolar. Jadi wah, ini benar-benar krusial banget sih ya di tahun 2025 ini. Makanya saya selalu katakan, manfaatkan momen buy the dip, momen koreksi. Jangan FOMO-nya ketika bullish, FOMO-lah ketika bearish. Biar cuannya maksimal. Ini masih ada di kuartal keempat, karena kuartal ketiga ini adalah bulan Juli, Agustus, September, dan bulan kuartal keempat adalah Oktober, November, Desember. Nah, kita nantikan lebih kencang lagi sepertinya buat di kuartal keempat, karena dampak setelah Bitcoin biasanya itu cenderung 1 tahun setelahnya, dan terjadi itu di kuartal keempat ya, antara bulan Oktober sampai di bulan Desember. Nah, jangan kalian melakukan entry kayaknya di bulan-bulan tersebut, karena biasanya ada aksi jual yang tinggi karena di saat harganya udah kencang banget. Biasanya di tahun 2026 atau di 2 tahun setelah halving Bitcoin di tahun selanjutnya itu bakal koreksi sih ya. Makanya siap-siap buat 2026 kayak bakal koreksi menuju ke halving Bitcoin selanjutnya untuk menuju pemompaan selanjutnya. Makanya tahun ini tahun krusial untuk kenaikan dari Bitcoin ya. Terus ada yang tanya, "Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak?" Bang, saya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget, Bang? Enak aja karena saya pakai trade ini udah dari 2021, berarti sudah 4 tahun lebih ya. Di bulan Februari 2021 saya pakai Bitget. Enak aja karena trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store atau withdrawal bisa menggunakan peer to peer ya. Pakai peer to peer biar nggak pakai biaya, jadi 0% juga. Dan kalian klik aja link di deskripsi video ini, kalian bisa dapatkan kotak misteri. Kotak misteri ini itu berupa 20 USDT atau kurang lebih 400 ribu rupiah lah, kurang lebih ya. Nah, itu bisa berdalam bentuk Ethereum, Bitcoin, Shiba Inu, PP, P-Network, ataupun beberapa altcoin. Karena kotak misteri ya, dapatnya bisa random. Artinya 20 USDT-nya oke, udah pasti. Tapi buat koinnya apa yang kalian dapat itu random. Ya lumayan banget lah ya, apalagi di saat kayak gini gitu ya, di saat tahun 2025 ini. Punya beberapa koin aja kayaknya berasa banget karena hype-nya dari pemompaan di Bitcoin sendiri. Selain dari beberapa 20 SDT tersebut, ada juga iPhone 16 Pro Max, dan ada juga ada 6.600 USDT yang bisa kalian dapatkan. Dan enaknya nggak ada namanya gangguan, maintenance, dan lain sebagainya di Bitget itu ya. Jadi lancar dan enak aja gitu pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Yes, kita lihat BlackRock. Wow, BlackRock baru saja beli lagi Bitcoin ya per hari ini, baru beberapa menit lalu. Ini beli 360 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Sebelumnya mereka beli Ethereum hingga 416 juta dolar. Jadi ini gila banget sih ya, pembelian yang terbesar dalam 1 minggu terakhir ini ya. Nah, ini kita lihat ada kabar lainnya, katanya kan Elon Musk mereka bakal menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin jika energi Bitcoin melebihi dari 50%, dan saat ini Bitcoin ya sudah lebih dari 50% energi yang terbarukan ini. Jadi apakah menurut kalian Tesla akan segera menerima pembayaran dari Bitcoin? Oke, kita lihat aja nih ya. Nah, ini kita lihat ada Well juga yang beli ya, menurut laporan dari Arkham. Ini beli 40 juta dolar dalam bentuk Ethereum setelah ETH breakout ya, breakout ke angka 4 ribuan dolar. Jadi target selanjutnya itu di atas 5 ribuan 400 dolar. Nah, kita lihat buat si ETH, dan kalian tahu kan ketika Ethereum naik ya, bahkan kita lihat beberapa altcoin dan meme coin terutama yang lahir di jaringan blockchain Ethereum, ya udah sih siap-siap tinggal ngaceng juga gitu ya. Yes, baru beberapa menit lalu nih kita lihat ya, si
BlackRock, mereka baru saja beli lagi Ethereum setara dengan 110 jutaan dolar. Jika di Ethereum kan sekitar 28.115,76 Ethereum. Artinya, wah udah sih, tinggal menyala lagi nih buat Ethereum ya. Kemudian selanjutnya datang dari PP. Wah ini banyak banget yang minta, Bang tolong update terbaru dong dari PP. Oke, tapi nggak tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan kalian sendiri. Karena bermain bisnis sangat beresiko. Bisa naik sampai dengan ribuan persen, bisa juga langsung hilang. Yes, ini adalah PP. Yang mana tren 1 minggu terakhir oke banget nih ya. Pembalikan arahnya dari angka 0,16 rupiah. Saat ini udah stand di angka 0,18 atau 0,19 rupiah atau mendekati 0,2 rupiah. Bahkan volume perdagangan mereka hari ini naik hingga 17,61% dalam waktu 24 jam terakhir dan market cap mereka hampir mendekati 5 miliar dolar. Wow, mantap banget nih buat si PP ya. Kalau misalnya lihat tren dari PP 1 minggu terakhir, trennya bullish banget gitu ya. Bahkan Arkam aja dia gambar tweet ya tentang mereaksi tampilan ini, kita lihat di React News ya, tentang ada 127.426 Bitcoin ya senilai 3,5 miliar dolar pada tahun 2020 itu lenyap dari kumpulan penambangan Lubian dalam salah satu pencurian kripto tunggal terbesar yang pernah ada. Waduh, ini terjadi yang cukup besar kata dia ya. 5 tahun kemudian pencurian hantu senilai 14,8 miliar diungkap oleh Arkam. Ini Arkam ini adalah semacam intelijen buat mencari penelusuri wallet dari aset kripto ya. Dan di sini masih belum tersentuh di jaringan tersebut. Kini posisi teratas Shrek ada di papan peringkat. Ini kita lihat cerita sebelumnya pernah terjadi gitu ya, dan dibantu oleh Arkam ini, termasuk dari Bybit kemarin yang dihack juga ya. Kemudian ada beberapa checks yang mana dibantu kemana arah wallet tersebut gitu ya, milik siapa itu udah tahu semua gitu ya. Bahkan ada juga yang aliran ke Korut dan lain sebagainya. Korea Utara kalau nggak salah ya, dari Bybit tersebut. Dan kita lihat per hari ini aja holder dari PP meningkat drastis, bahkan tembus di angka 684 holder baru ya. Jadi ada yang melakukan pembelian terhadap PP hanya dalam waktu 24 jam itu udah menambahkan holder barunya hingga 684 holder baru. Bahkan kalau kita di Etherscan trennya tetap bullish banget. Ini kalian bisa lihat. Dari holder PP saat ini udah 474.236 holder baru ini per detik ini ya. Belum tentu besok udah berubah lagi, artinya udah di atas mungkin 475 ribuan atau berapa. Ini kita lihat hari ini trennya tetap bullish banget, artinya banyak yang melakukan entry terhadap PP di saat tahun 2025 ini. Mungkin mereka menyaksikan atau ingin mendapatkan momen hype-nya dari PP tersebut ya. Dan ini hampir mendekati holder 500.000 holder ya buat si PP. Dan kita lihat juga selanjutnya ada beberapa hal menarik ya. Di MetaMask aja ya, token atau altcoin ataupun meme coin yang paling banyak dilakukan swap ya dalam 1 minggu terakhir. Wah, kalian bisa lihat di sini ada SPX 6900, ada Chainlink, ada REC, ada juga ENA, dan bahkan ada PP masuk di dalamnya. Jadi PP masih menjadi idaman banget untuk di World Web3 MetaMask untuk melakukan entry terhadap PP tersebut. Dan tidak hanya itu juga ya. Jadi ketika Ethereum tembus di angka udah 4 ribuan, nah target selanjutnya sih buat si PP ya naik minimal 0,3 0,4 rupiah. Kayaknya menyala sih buat PP. Bahkan kita lihat beberapa checks aja udah banyak yang nge-tweet tentang gambar PP. Ini kalian bisa lihat ada Guguk, ada Mockcoin, ada Floki, ada Dogwebhead, ada Dogecoin atau Shiba Inu, dan ini ada PP di dalamnya. PP paling besar tatonya yang kita lihat di crypto.com. Artinya menandakan PP siap memimpin meme coin kayaknya. Kemudian kita lanjut di PancakeSwap. Wah, mereka bagi-bagi yang menarik, ada stake, cake, dan earn yang dapatnya PP. Jadi kalau misalnya melihat lakukan stake dari altcoin atau dari cake coin, itu bisa dapatnya dari PP ya. Jadi kalau kalian melakukan stake di PancakeSwap, kalian bisa dapatnya PP di cake-nya tersebut. Wah, keren banget nih. Dan tidak hanya juga holder kemarin itu naik hingga 393 holder baru. Dan kita lihat ya break dari 4.900 selanjutnya buat si PP dan menargetkan meme coin ya siap-siap buat pemompaan selanjutnya. Nggak muluk-muluk lah ya, cukup 0,3 0,4an rupiah ya di kuartal ketiga sebelum di kuartal keempat. Kayaknya udah menyala banget nih buat si PP. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.